Holocaust merupakan penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. United States Holocaust Memorial Museum menetapkan periode 1933 sampai 1945 sebagai rentang tahun kejadian Holocaust. Era Holocaust dimulai pada Januari 1933 ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman dan berakhir pada Mei 1945. Ketika naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, Nazi tidak serta-merta melakukan pembantaian massal. Namun, mereka dengan cepat mulai menggunakan pemerintah untuk menyasar dan menyingkirkan kaum Yahudi dari masyarakat Jerman. Di antara antisemitisme lainnya, rezim Nazi Jerman memberlakukan undang-undang diskriminatif dan melakukan kekerasan terorganisasi yang menyasar orang-orang Yahudi Jerman. Penganiayaan Nazi terhadap kaum Yahudi menjadi semakin radikal antara tahun 1933 dan 1945. Radikalisasi ini memuncak dalam sebuah rencana yang oleh para pemimpin Nazi disebut sebagai Final Solution to the Jewish Question, yang artinya adalah solusi akhir pembantaian massal yang terorganisasi dan sistematis terhadap kaum Yahudi Eropa. Rezim Nazi Jerman menerapkan genosida ini antara tahun 1941 dan 1945. Mengapa Nazi menyasar orang Yahudi? Nazi menyasar orang Yahudi karena Nazi benar-benar antisemitisme. Ini berarti bahwa mereka berprasangka buruk dan membenci orang Yahudi. Faktanya, antisemitisme adalah prinsip dasar ideologi mereka dan fondasi pandangan dunia mereka. Nazi secara keliru menuduh orang Yahudi sebagai penyebab masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya Jerman. Secara khusus, Nazi menyalahkan mereka atas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Sejumlah orang Jerman menerima klaim Nazi ini. Kemarahan atas kekalahan perang dan krisis ekonomi dan politik yang mengikutinya berkontribusi pada meningkatnya antisemitisme dalam masyarakat Jerman. Partai Nazi mempromosikan bentuk antisemitisme rasial yang sangat mematikan. Antisemitisme merupakan orientasi pandangan dunia berbasis ras bagi Partai Nazi. Nazi meyakini bahwa dunia dibagi menjadi ras-ras yang berbeda dan bahwa beberapa ras adalah lebih unggul dari ras yang lain. Mereka menganggap orang Jerman sebagai anggota ras Arya yang unggul. Mereka menegaskan bahwa Arya terkunci dalam perjuangan untuk eksistensi dengan ras lain yang lebih rendah. Nazi meyakini bahwa apa yang disebut sebagai ras Yahudi adalah ras yang paling rendah dan berbahaya dari semuanya. Menurut Nazi, orang-orang Yahudi adalah ancaman yang perlu disingkirkan dari masyarakat Jerman. Jika tidak, Nazi bersikeras bahwa ras Yahudi akan secara permanen merusak dan menghancurkan rakyat Jerman. Pembangunan kamp pembantaian. Pada akhir tahun 1941, rezim Nazi mulai membangun pusat pembantaian permanen yang dirancang khusus di Polandia yang diduduki Jerman. Dalam bahasa Inggris, pusat pembantaian terkadang disebut kamp pemusnahan atau kamp kematian. Nazi Jerman mengoperasikan 5 pusat pembantaian: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, dan Auschwitz-Birkenau. Mereka membangun pusat-pusat pembantaian ini hanya untuk membunuh orang Yahudi secara efisien dalam skala besar. Cara utama pembunuhan di pusat pembantaian adalah gas beracun yang dilepaskan ke dalam kamar gas atau mobil van yang tertutup rapat. Sebagian besar orang Yahudi yang dideportasi ke pusat pembantaian digas segera setelah kedatangan mereka. Beberapa orang Yahudi yang diyakini pejabat Jerman sehat dan cukup kuat dipilih untuk kerja paksa. Di 5 pusat pembantaian tersebut, pejabat Nazi Jerman memaksa beberapa tahanan Yahudi untuk membantu proses pembunuhan. Di antara tugas lainnya, para tahanan ini harus memilah-milah barang-barang korban dan mengeluarkan tubuh korban dari kamar gas. Unit khusus membuang jutaan mayat melalui penguburan massal.
di lubang pembakaran, atau dengan membakarnya di krematorium besar yang dirancang khusus. Awal mulanya pemusnahan orang Yahudi. Memasuki 1941, wilayah Eropa yang diduduki Nazi Jerman semakin luas. Penduduk Yahudi di wilayah-wilayah tersebut kemudian diangkut ke ghetto di Polandia. Korban mulai berjatuhan saat Jerman menginvasi Uni Soviet, di mana 500.000 orang Yahudi di Soviet ditembak oleh tentara Nazi. Pada September 1941, setiap orang yang ditetapkan sebagai Yahudi ditandai dengan bintang kuning dapat dijadikan sasaran terbuka. Kemudian pada akhir 1941, orang-orang Yahudi di ghetto Polandia mulai diangkut ke kem-kem pemusnahan. Pembunuhan massal menggunakan gas beracun di kem dilakukan pertama kali pada Maret 1942. Ketika ghetto mulai dilanda penyakit dan kelaparan, orang-orang Yahudi mencoba memberontak. Tetapi usaha mereka sia-sia. Meski mencoba dirahasiakan, berita mengenai Holocaust sebenarnya sampai di telinga sekutu. Akan tetapi, pihak sekutu diduga terlalu fokus untuk memenangkan perang, dan sebagian lainnya tidak percaya bahwa aksi keji itu dapat dilakukan oleh Nazi. Alhasil, orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Di Camp Auschwitz saja, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang Yahudi yang menjadi korban genosida oleh Nazi. Bagaimana Holocaust berakhir? Holocaust berakhir pada Mei 1945 ketika pasukan sekutu utama Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Saat pasukan sekutu bergerak melintasi Eropa dalam serangkaian serangan, mereka menyerbu kem-kem konsentrasi. Di sana, mereka membebaskan para tahanan yang masih hidup. Banyak di antaranya adalah orang Yahudi. Sekutu juga menemukan dan membebaskan penyintas dari apa yang disebut sebagai pawai kematian. Pawai paksa ini terdiri dari kelompok tahanan kamp konsentrasi Yahudi dan non-Yahudi yang telah dievakuasi dengan berjalan kaki dari kamp-kamp di bawah penjagaan pasukan SS. Akibat setelahnya, Holocaust baru dapat dihentikan pada 1945 ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia II dan Hitler melakukan bunuh diri. Kejahatan kemanusiaan ini menimbulkan dampak yang sangat hebat, terutama pada orang-orang Yahudi. Antara 1941 sampai 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Jumlah korban tersebut adalah setara 2/3 populasi Yahudi di Eropa saat itu, di mana lebih dari 1 juta dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual. Sehingga total korban Holocaust diperkirakan mencapai 11 juta jiwa. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kamp pemusnahan merasa dapat kembali ke rumah karena telah kehilangan keluarga ataupun dikecam oleh tetangga non-Yahudi mereka. Akibatnya pada akhir 1940-an, Eropa kebanjiran pengungsi dan tawanan perang. Hal itu memaksa pihak sekutu untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, yang kemudian mengarah pada pembentukan Israel pada 1948. Setelah Holocaust, dunia berjuang untuk menerima realitas yang mengerikan tentang genosida, untuk mengingat para korban dan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Upaya-upaya penting ini masih tetap berlangsung. Akibat Holocaust, orang-orang Yahudi yang selamat sering dihadapkan pada kenyataan traumatis karena kehilangan seluruh keluarga dan komunitas mereka. Beberapa di antaranya bisa pulang dan memilih untuk membangun kembali kehidupan mereka di Eropa. Sementara yang lainnya takut melakukannya akibat adanya kekerasan pasca perang dan antisemitisme. Setelah masa perang usai, mereka yang tidak bisa atau tidak mau kembali pulang ke rumahnya seringkali terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi. Di sana, banyak yang harus menunggu bertahun-tahun sebelum mereka dapat berimigrasi ke rumah baru.